Hai semua, kembali lagi di channel aku, Na Official. Di video kali ini kembali aku mau ngebahas tentang tips keuangan ya teman-teman ya. Dan kali ini yang akan aku bahas itu tentang tabung menabung. Tapi bukan tentang berapa nominal menabungnya, tapi aku mau kasih tahu caranya kalian tetap bisa nabung walaupun kalian punya gaji mungkin yang pas-pasan untuk biaya hidup setiap bulan aja. So, teman-teman, ikutin video aku sampai selesai ya. Setiap orang pasti kan punya pendapatan itu nggak selalu sama ya teman-teman. Ada yang punya pendapatan besar, ada juga punya pendapatan kecil, bahkan mungkin pas-pasan buat biaya hidup aja. Bahkan sering banget kita dengar di luar sana orang kadang ngomongnya jangankan buat nabung, buat makan aja sulit kayak gitu ya kan. Nah makanya di sini aku bakal coba nih ngasih beberapa tips supaya kita itu tetap bisa nabung walaupun gajinya itu kecil atau pas-pasan banget. Karena aku yakin kok semua orang itu pasti bisa menabung teman-teman. Jadi kalau misalkan orang yang nggak bisa menabung, itu dia mungkin belum mulai sama sekali, atau mungkin dia memulainya terlalu memberatkan. Jadinya makanya hasilnya terasanya nggak bisa nabung kayak gitu. Untuk tips yang pertama nih, ketika kalian harus pengen menabung, kalian itu juga harus banget punya catatan anggaran bulanan kalian. Dengan adanya catatan anggaran bulanan, kalian itu bisa tahu nih kira-kira penghasilan kalian ini setiap bulan tercukupi nggak sih untuk kebutuhan kalian setiap bulannya. Yang perlu kalian catatkan yaitu kalian bisa catatin mulai dari kewajiban dulu ya, apa yang wajib-wajib setiap bulannya harus kalian bayarin. Itu kalian catat yang paling pertama duluan teman-teman. Baru selanjutnya kalian catat tentang kebutuhan kalian setiap bulannya. Yang dicatat tentang kebutuhan aja, bukan tentang keinginan, karena itu beda tipis. Jadi kalian jangan sampai salah persepsi atau salah mengira nih, kalian merasanya ini kebutuhan padahal itu hanya sekedar keinginan yang istilahnya kalau nggak kalian beli pun nggak akan bikin hidup kalian kenapa-napa kayak gitu. Nah setelah kalian punya catatan keduanya, pasti dong kalian udah tahu nih, kalian bisa mengira-ngira nih uang kalian mungkin masih ada sisa atau enggak. Kalaupun sekiranya mungkin ada sisa, kalian bisa tabungkan itu untuk alokasi biaya tabungan kalian. Berapapun nominalnya, yang penting ada yang ditabungkan setiap bulannya. Nah, kalau misal nih ternyata nggak ada sisanya setelah kalian catat semua, kalian boleh otak-atik di bagian kebutuhan. Karena bagian kebutuhan itu adalah bagian yang bisa kalian agak tekan sedikit aja untuk kalian sisihkan untuk menabung. Contoh, misal setiap bulan kalian punya pengeluaran untuk biaya kebutuhan 500.000. Kalian boleh sisihkan 10%-nya untuk ditabung aja. Misal 50.000 kalian sisihkan untuk ditabung. Atau kalau nggak bisa 10%, kalian boleh sisihkan 5% dari uang kebutuhan itu, yaitu 25.000 untuk kalian tabung tanpa kalian ambil sama sekali. Istilahnya begitu, kalau memang nggak ada sisa, kalian tarik sekian persen dari uang kebutuhan kalian. Jangan kewajiban ya, karena kalau kewajiban itu adalah sesuatu yang pasti, yang nggak bisa kita utak-atik sama sekali. Lalu yang kedua yaitu adalah kalian bayar dulu kewajiban kalian, baru habis itu kalian itu menabung. Jadi setiap bulannya kalian pasti tahu dong berapa kewajiban yang harus kalian bayarkan. Sesuai dengan yang aku bilang di poin pertama tadi, kalian harus punya catatan pengeluaran wajib setiap bulannya supaya kalian bisa tahu nih keuangan kalian ini cukup atau enggak di poin pertama. Nah di poin kedua, setelah kalian ini tahu nih ya kan kewajibannya itu apa aja yang harus banget dibayar setiap bulan, yang nggak boleh di skip. Nah kalian langsung segera bayarkan tuh uang kalian untuk membayar kewajiban-kewajiban kalian setiap bulan. Nah setelah kewajibannya itu terbayar, baru deh kalian sisihkan sedikit untuk kalian tabung. Jangan semuanya, nanti kalau untuk biaya hidup tiap bulannya kalian bakal bingung kan, akhirnya uang tabungan bakal ketarik lagi. Jadi tabung aja sedikit, sesuaikan dengan kemampuan, dipilah-pilah sekiranya sisa uangnya cukup untuk dipakai untuk biaya hidup kalian dalam satu bulan itu. Nah kalau pakai cara kayak gitu menurut aku agak masuk akal ya, daripada kalau misalkan kita tabung duluan tapi kita belum tahu nih kewajiban berapa, kebutuhan berapa. Jadi seminimalnya kita tahu dulu kewajiban, baru kita sisihkan uang untuk ditabung
supaya lebih enak mengatur keuangannya. Jadi uang tabungan itu jangan sampai tertarik lagi. Karena kalau misalkan sampai juga uang tabungan ditarik lagi, jadinya kan percuma aja dong kalian nabung. Istilahnya itu kalian cuma menyimpan uang sementara aja, bukan untuk menjadikan uang tabungan itu sebagai dana darurat kalian ketika nanti di jangka waktu tertentu. Nah, lanjut untuk tips yang ketiga, yaitu adalah kalian ini gunakanlah metode menabung yang mudah, menyesuaikan dengan apa yang bisa kalian lakukan, apa yang kalian bisa tabung. Jadi jangan terlalu memaksakan. Karena kita pengennya nabung itu adalah untuk jangka panjang, bukan hanya sekedar ditabung hari ini, minggu depan gak ada uang langsung diambil. Jangan pakai konsep yang kayak gitu, itu namanya bukan menabung ya teman-teman, tapi hanya sekedar menyimpan uang sementara aja. Jadi kalau menabung seminimalnya itu setahun lah baru diambil, supaya itu kerasa uangnya itu nominalnya lumayan banyak ya kan. Kalau bisa lebih dari setahun jauh lebih baik. Jadi jangan selalu beranggapan kalau menabung itu harus minimal 1 juta per bulan, 500.000 per bulan, atau 50.000 per hari. Nggak perlu kayak gitu ya teman-teman ya. Yang penting itu konsistennya. Aku di setiap videoku tentang menabung pasti yang aku tekankan adalah konsistennya, bukan menabungnya, bukan nominalnya maksud aku. Karena kalau bicara tentang nominal, beda orang itu beda kemampuan ya kan. Kita nggak bisa, misalkan kita punya gaji cuma 2 juta per bulan, terus kita pengen nabung 1 juta per bulan. Wah, itu mungkin akan terlalu memberatkan ya, jadinya malah menyiksa diri. Jadi ada nominal-nominal yang bisa kalian sesuaikan dengan kemampuan kalian. Nah, kalau di sini bicaranya gajinya kecil atau gajinya pas-pasan, mungkin sekedar buat nyisikan 100 atau 200.000 per bulan aja itu udah sangat berat banget ya ngejalaninnya. Nah, makanya di sini ada beberapa cara yang bisa aku kasih ke kalian. Yang pertama, kalian mungkin bisa nih tabung dari uang kembalian. Entah uang kembalian dari beli bensin, beli makan, beli sayur, atau kembalian dari bayar listrik, kalian bisa tabungkan. Atau yang kedua, kalian bisa tabungkan dari uang pecahan kecil, mulai dari uang 500, uang 1000, uang 2000, 5000, atau mungkin 10.000 bisa kalian tabung. Nggak harus continue setiap hari, yang penting pada intinya ketika nemu duit segitu nominalnya, kalian bisa sisihkan untuk ditabung. Boleh misal kalian dapatnya 5 lembar uang 2000-an, nggak apa-apa kalian tabung cuma 3 lembar, 2000-nya dipakai buat pegangan, itu nggak masalah. Yang penting ada yang disisihkan buat ditabung, dan jangan diambil langsung seketika dalam jangka waktu yang dekat. Atau bisa juga kalian bikin tabungan menyesuaikan dengan tanggal di kalender. Tiap tanggal 1 kali 1000, tanggal 2 kali 1000 kayak gitu. Tapi ini sih biasanya menurut aku lebih cocok buat teman-teman yang punya penghasilan harian. Kalau penghasilan bulanan mungkin agak sulit ya buat bikin penabung sesuai dengan kalender itu. Pokoknya pada intinya kalian pilih aja cara apapun untuk menabung, pilih yang paling mudah, yang paling masuk dalam kemampuan kalian untuk menabung. Terus lanjut untuk tips yang berikutnya atau tips yang keempat, yaitu adalah hindarin berhutang teman-teman. Di zaman sekarang kita itu untuk berhutang itu dimudahkan banget ya, entah mulai dari aplikasi pinjol ataupun kita pengajuan kredit untuk pengambilan barang itu jauh lebih dipermudah daripada zaman dulu, karena memang mungkin mereka lebih fokus untuk dijadikan kredit daripada pembelian cash. Nah, tapi kalian jangan sampai tergiur. Mungkin banyak orang yang berprinsip ya kalau nggak ngutang kapan lagi nih bisa punya mesin cuci, kapan lagi nih bisa punya motor ya kan. Mungkin kalau memang motornya digunakan untuk kerjaan atau untuk produktif, itu mungkin masih bisa kalian jadikan kredit juga nggak masalah. Tapi kalau kalian berhutang untuk sesuatu yang konsumtif, apalagi untuk cuma mengikuti tren zaman aja, mending di skip dulu ya. Jangan sampai uang gaji kalian yang udah pas-pasan malah jadi tambah habis, bahkan minus karena harus ngebayarin utang setiap bulan. Jadinya kan akhirnya gali lubang tutup lubang ya kan. Jadi lebih baik bergaya hidup sesuai dengan kemampuan aja. Kalian percaya nggak? Aku tuh sampai sekarang nggak pernah punya mesin cuci, karena memang kebetulan aku juga tinggal sendiri ya masih ya. Jadi dari aku zaman ngekos sampai sekarang aku itu nggak pernah punya mesin cuci, ya bener-bener ngucek dengan sendirinya kayak gitu. Jadi ya kalau memang menurut aku itu nggak sesuatu yang penting, buat apa aku sampai bela-belain buat kredit kayak gitu. Selama aku masih bisa, mungkin kalau di rumahnya mungkin sampai 5 orang, 6 orang ya, mau nggak mau wajib nih punya mesin cuci, boleh dikredit kayak gitu. Jadi harus dipertimbangkan secara matang kalau memang kalian mau berhutang ya, apalagi dengan pilihannya gajinya yang memang pas-pasan itu. Tapi kalau memang bisa menabung dulu, alangkah baiknya menabung dulu baru membeli sesuatu barang yang memang kalian butuhkan itu.
Lalu tips yang kelima yaitu adalah hindarin pengeluaran sepele. Nah ini nih poinnya, pengeluaran sepele ini adalah pengeluaran-pengeluaran kecil yang kadang kita nggak sadarin tapi itu tuh terjadi secara berulang dan itu menggerus adalah penghasilan kita setiap bulan akhirnya akan teralokasi ke pengeluaran sepele itu. Kadang nominalnya itu nggak terlalu besar, makanya kita menyepelekan mulai dari 1.000, 2.000 atau 5.000 bahkan 10.000 paling tinggi biasanya kayak gitu. Jadi makanya kayak terasa sepele, terasa kecil, jadi kita nggak nganggep kayak gitu. Padahal kalau itu dijadikan berulang, kalian totalin dalam 1 bulan mungkin nominalnya jadi ratusan ribu ya kan. Nah makanya kalau pengeluaran yang kecil ini bisa kalian kurangi atau bahkan kalian hilangkan, dananya itu bisa kalian alokasikan jadi dana tabungan kalian ya kan. Jadi malah tabungan kalian, jadi tanpa disadari kalian itu sebetulnya bisa nabung, tapi karena si pengeluaran kecil ini kalian jadi uangnya habis, nggak tahu kemana, mikirnya kayak gitu. Padahal karena hal-hal kecil yang nominalnya kecil banget, jadi kadang kita nggak sadar ngeluarinnya. Kayak gitu biasanya contoh nih ya, biasanya adalah biaya parkir tuh yang paling umum, sekedar kita ke swalayan, sekedar kita ke ATM, sekedar kita ke bank atau ke pasar, itu ada biaya-biaya parkir yang sekiranya harus kita keluarkan. Jadi mending kita itu parkir yang agak jauhan dikit, jalan kaki sedikit biar nggak usah bayar kalau memang harus banget ke tempat itu. Atau boleh cari tempat lain yang memang nggak ada tukirnya, jadi supaya uangnya itu nggak terlalu mubazir ya, dibuang buat bayar parkir setiap kalian singgah-singgah ke tempat. Kalau singgah-singgahnya sehari 3 kali, bayangin 6.000 kali 30 hari udah 180.000 hanya untuk bayar parkir. Atau biaya ngopi nih, sekarang lagi banget tren ngopi bareng teman, hangout ke cafe, ke mall, atau sekedar ke Indomaret pun ada tempat ngopinya. Nah, kalau bisa itu dikurangin bahkan dihilangkan, itu juga bisa dijadikan alokasi untuk dana tabungan. Dan yang terakhir adalah biaya beli sarapan. Nah, biasanya buat teman-teman yang pada kerja, biasanya tiap pagi ini kan kayak kalau lihat orang jualan, wah kayaknya enak nih beli ini buat makan di kantor. Akhirnya beli. Nah, itu kalau dilakukan berulang, minimal belanja sarapan itu 10.000. Kalikan 1 bulan udah 300.000, belum kalian untuk makan siang dan transport. Jadi kalau bisa sarapan aja dulu di rumah. Jadi ketika di jalan itu kalian nggak ada kepengen beli sarapan itu lagi. Jadi supaya uangnya bisa dialokasikan untuk ditabung. Nah lalu untuk tips yang terakhir adalah kalian itu harus tentukan tujuan dari kalian menabung. Ketika kalian punya tujuan, kalian pasti akan lebih bersemangat untuk menunaikan tabungan kalian itu supaya jangan sampai putus di tengah jalan. Jadi supaya bisa capai target sesuai dengan target yang kalian buat. Jadi tujuan ini adalah sebagai motivasi kalian supaya kalian itu bisa konsisten untuk menabung teman-teman. Nah nggak kerasa video aku juga udah selesai nih. Jadi itu tadi ya 6 tips yang bisa aku kasih ke kalian. Buat kalian yang mungkin punya gaji kecil atau pas-pasan tapi pengen nabung, boleh dicoba tipsnya di antara 6 ini yang mana yang cocok menurut kalian. Dan makasih banget yang udah nontonin video aku sampai habis. Kalau memang ada yang mau ditanyakan atau mau dikoreksi, boleh komen aja di kolom komentar. Dan sampai ketemu di video-video aku yang lainnya. Bye-bye.